Forgive me, Baik, partisipan sekarang sudah 26 ya dengan saya. Ya, baik, kita mulai saja. Akun jam saya di laptop ini tidak benar, jadi tolong saya diingatkan saja. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para peserta kajian online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali dipertemukan pada kajian hari Kamis, yang mana pekan lalu kajian kita ini sempat tidak terlaksana karena ya sesuatu lain hal, dan sepertinya sore ini ya kembali turun hujan. Ya, sejak saya mengisi kajian ini ya tidak pernah tidak hujan setiap hari Kamis ya, seingat saya. Meskipun itu ada yang deras, ada yang hanya gerimis ya. Tapi ala kulli hal ya, ini sama sekali tidak mengurangi niat kita, juga khidmat kita terhadap ta'lim ini. Terlebih lagi hari ini dengan kemudahan yang ada, akhwat ya cukup di rumah masing-masing ya, semua cukup di rumah masing-masing, dengan bermodalkan kuota yang ada pada diri kita masing-masing, itu kita sudah bisa mendengarkan kajian dari asatidz kita dengan sebaik-baiknya. Satu fawaid yang saya teringat pada daurah syariah yang baru-baru ini dilaksanakan oleh DPP, yang pematerinya adalah Ustaz Aswanto salah satunya, menyebutkan bahwa salah satu di antara kelebihan hari ini ya, kita bisa belajar melalui media-media yang ada secara online, sehingga sekiranya ada yang kurang jelas ya, ada yang tidak bisa kita dengarkan dengan jelas ketika akan mencatat, maka kemudahannya bisa mengundur ya, bisa istilahnya menarik ya benang merahnya, sehingga kemudian kita bisa memutar ulang ya, sehingga kita bisa membenarkan catatan kita ya, atau bahkan kita ingin mengulang-ulangi ya. Ini kelebihan yang ada pada kajian online, belajar melalui media-media yang ada, melalui YouTube ya, channel-channel asatidz kita yang tersebar ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya yakin
kajian ini juga mungkin direkam ya, direkam oleh panitia, juga bisa menyimaknya ya, bisa menyimaknya. Atau ya bisa juga menyimak ya di channel pribadi saya yang sebagian sudah sempat saya pindahkan ya, sempat saya rekam dan sempat saya upload ya, namun ya ada juga beberapa yang tidak sempat karena kesibukan. Ala kulli hal ya, dengan kondisi yang ada hari ini, dengan kondisi hujan, kita tidak terkendala, cukup di rumah masing-masing ya, kita sudah bisa menghadiri kajian seperti ini ya. Kecuali kalau hujannya terlalu lebat, itu ya akhirnya menjadi kendala ya, kendala suara kita untuk tersampaikan ya. Seperti di tempat saya ini kendalanya ya, karena belum ada pengedap suara ya, di tempat yang saya rancang ini jadi studio mini, itu belum ada kedap suaranya, sehingga ini memang kendala ketika hujannya agak deras ya, suaranya memang akan terganggu buat saya ya. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, hari ini insya Allah kita akan memasuki biografi sahabat yang mulia, sahabat yang baru, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya, Abdurrahman bin Auf. Tapi sebelumnya akhwati fillah, ini sebenarnya saya inginkan Kamis lalu, karena Kamis lalu itu bertepatan dengan hari Asyura ya, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram ya, hari di mana terjadinya peristiwa Karbala ya. Baik, dan itu adalah hari yang diperingati oleh orang-orang Syiah sebagai hari berkabun ya, hari berkabun. Ya, sayang sekali qadarullah ya, pada hari itu kita tidak bisa mengisi kajian kita ya. Sebelum kita masuk ke biografi Abdurrahman bin Auf ya, sebentar ini kita sejenak meninggalkan kisah-kisah pertumpahan darah, kisah-kisah heroik ya, kisah-kisah menyedihkan ya. Kita akan masuk pada sisi-sisi lain daripada kehidupan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ya. Tetapi sebelumnya ya, saya ingin menyebutkan dan menyampaikan bahwasanya kalau sekiranya akhwat, baik, kalau sekiranya akhwat ingin meluruskan pemahamannya kaitan dengan syubhat-syubhat tersebar di kalangan masyarakat kita, bahkan yang tersebar di media-media hari ini, maka bisa membaca buku yang kita sudah sering rekomendasikan ya. Kita sudah sering rekomendasikan buku Api Fitnah ini ya, buku Api Fitnah, yang mana pada daftar isinya akhwati fillah, pada di sini disebutkan tentang perang Jamal ya, mulai dari perang Jamal, kemudian perang Siffin ya. Bahkan dari kesemua peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi di kalangan para sahabat itu, buku ini menjadi buku rujukan untuk meluruskan pemahaman kita ya. Termasuk akhwati fillah pada perang Jamal yang pekan lalu ya, 2 pekan lalu saya sampaikan itu ya, perlu kita luruskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu tidak memimpin pasukan ya. Kalau waktu itu sempat ya dipahami bahwa itu pertempuran antara Aisyah dengan siapa lagi? Dengan Ali bin Abi Thalib ya. Itu yang tersebar di kalangan kita, itu yang tersebar di kalangan masyarakat kita ya. Seakan-akan bahwa pertempuran itu dipimpin antara Aisyah, antara kubu Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Seakan-akan Aisyah memimpin peperangan. Nah, di buku ini akhwati fillah itu diluruskan bahwa sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha tidak memimpin peperangan. Ya, tidak memimpin peperangan, tetapi sebenarnya beliau itu keluar karena desakan para sahabat untuk kemudian meleraikan mereka. Ya, meleraikan mereka. Ya, dan ketika terjadi peperangan, Aisyah radhiyallahu anha tidak mengomandoi peperangan itu, tidak memberi komando, tidak apa istilahnya, memberi instruksi, ya, sama sekali tidak. Bahkan posisi beliau itu jauh dari
tempat peperangan sebenarnya. Ya, dan fakta-fakta itu diungkap di buku ini. Ya. Begitu juga pendukung-pendukung lainnya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya tidak terlibat, ya. Bahkan beliau sempat ingin pulang dalam perjalanan. Ya, beliau ingin pulang dalam perjalanan, ya, tetapi kemudian tetap didesak oleh sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu agar beliau sampai untuk memberikan menjadi penengah. Ya, menjadi penengah. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini diantara poin yang saya ingin luruskan, bahwa betapa tulisan-tulisan yang ada, pemahaman-pemahaman yang tersebar seputar sahabat Nabi ini, tidak sedikit diantaranya adalah syubhat. Ya, tidak sedikit diantaranya adalah syubhat. Ya, baik. Yang memimpin peperangan justru pada waktu itu adalah, ya, siapa? Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah. Ya, Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah. Itu pun, ya, beliau juga, ya, melakukannya dengan, ya, penuh pertimbangan, ya, dan kita ketahui bagaimana akhirnya. Ya, bagaimana akhirnya. Termasuk diantaranya akhwati fillah, bagaimana perlakuan Ali bin Abi Thalib ketika peperangan selesai. Ya, Aisyah radhiyallahu anha diapakan, betapa dimuliakan. Ya, beliau dimuliakan, ditempatkan pada posisi yang aman, sehingga kemudian beliau dipulangkan dengan cara yang baik. Ya, baik. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, seusai dari peperangan itu, beliau banyak berdiam diri, beliau banyak bermuhasabah, ya, beribadah, berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya, sekali lagi, ya, silakan telaah sendiri di buku ini, ya. Karena itu ini sangat penting buat akhwat, ya, buat siapapun di antara kita yang ingin memahami peristiwa yang benar di kalangan para sahabat, maka buku ini menjadi buku yang kita rekomendasikan. Ya, baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, mari kita lihat kisah yang mulia dari Abdurrahman bin Auf. Sekali lagi, kalau pada beberapa pertemuan kita sedikit berbicara tentang perselisihan, ya, kisah-kisah berdarah, ya, kisah-kisah berdarah, ya. Bagi yang bertanya bukunya, ya, ini sudah beberapa edisi saya sudah sebutkan, dan, ya, panitia sepertinya sempat menyebut-nyebutnya, ya, buku ini, ya. Baik. Kisah Abdurrahman bin Auf, ya. Beberapa poin mengawali dari biografi beliau ini yang saya ingin sebutkan, bahwasanya beliau ini diantara tokoh besar dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau ini, ya, akhwati fillah, termasuk, ya, orang yang ikut berhijrah, ya, ikut berhijrah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ini termasuk, ya, di sini dikatakan ya, masuk Islam, ya, dan ikut hijrah, ya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal dakwah Nabi, yaitu sebelum Nabi masuk ke Baitul Arqam. Ya, berarti sebelum Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam, beliau ini sudah masuk Islam. Ya, baik. Kemudian hijrah 2 kali ke Habasyah dan ikut dalam seluruh peperangan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf itu hanya jago dagang. Ternyata beliau juga jago perang. Beliau juga ikut dalam semua peperangan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Ya, baik. Termasuk diantaranya adalah pada perang Tabuk, ya, perang Uhud dan seterusnya. Baik. Begitu juga Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, pekan lalu sudah ada akhwat yang menyebutkan, ya, 2 pekan lalu sudah ada akhwat yang menyebutkan siapa di antara sahabat yang dijamin masuk surga itu. Tolong nama-namanya dihafalkan. Ya, nama-nama ini dihafalkan. Ya. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya.
Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ini adalah di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Adanya jaminan seperti itu bukan kemudian membuat mereka bersantai, ya, dan terlena dengan jaminan itu sehingga kemudian diam, terpaku, tidak beramal. Tidak sama sekali. Karena itu mari kita lihat, mari kita renungkan bagaimana kisah indah daripada sahabat yang mulia ini. Orang yang telah dijamin masuk surga ternyata masih luar biasa amal solehnya. Iya. Taib, akhwati fillah, beliau inilah yang kemudian terkenal dengan kisahnya ketika ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW di Madinah. Pada waktu itu beliau berhijrah tanpa harta, ya, tanpa membawa harta. Sehingga dikisahkan, ya, ada di antara sahabat, ya, ada di antara sahabat Ansor yang memiliki harta yang banyak, ya, termasuk orang yang memiliki harta yang banyak, ya, namanya Abdurrahman, Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, Sa'ad bin Ar-Rabi. Beliau ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ya, saya ini punya harta yang banyak, ya, saya punya harta yang banyak. Ini dikatakan begini bukan untuk ria, tetapi ada maksud yang ingin disampaikan. Ya. Saya ini punya harta yang banyak, maka saya bisa berikan setengahnya untukmu. Ya, saya bisa berikan setengahnya untukmu. Luar biasa nih, setengahnya. Ya, karena ini orang yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu di antara strategi yang dilakukan ketika setelah hijrah ke Madinah adalah at-ta'akhi, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor, mempersaudarakan. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad Ar-Rabi. Ya, sehingga kemudian Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya ini memiliki harta yang banyak. Ya, maka kamu boleh mengambil setengahnya. Ya, baik. Kemudian dia mengatakan, saya juga punya 2 istri. Ya, saya juga punya 2 istri. Saya bisa mentalaknya salah satu, ya. Dan kamu boleh memilihnya. Ya, kamu boleh memilih salah satunya. Ya. Baik. Ya. Tentu saja akhwati fillah, Sa'ad Ar-Rabi ini mengatakan seperti ini bukan karena bentuk kezaliman kepada istrinya, dan sama sekali bukan karena ingin zalim sehingga seenaknya ingin mentalak istrinya. Ya. Ya, tidak seperti itu sehingga seenaknya mau kemudian mentalak istrinya, ya. Bukan maksud ingin menzolimi, bukan maksud ingin menelantarkan, bukan maksud ingin menyia-nyiakan. Ya, baik. Ya. Tetapi karena nilai persaudaraan yang dia milikinya, sehingga dia kemudian mengatakan, ya, saya bisa mentalaknya, dan setelah selesai masa iddahnya, ya, antum bisa menikahinya. Ya, bisa menikahinya. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana jawaban Abdurrahman bin Auf kalau orang hari ini, ya, dengan tawaran seperti ini dan dalam kondisi berhijrah ke Madinah tanpa membawa apa-apa, maka mungkin, ya, akan ada yang mengatakan, iya, kalau begitu itu bagus sekali. Ya, saya siap. Ya, seperti itu. Mungkin tanpa berpikir panjang dia akan langsung menerima setengah dari harta kekayaan Sa'ad bin Rabi itu. Ya, nah, begitu juga tawaran menikah dengan istrinya tadi. Tetapi Abdurrahman bin Auf bukan orang yang mudah dengan tawaran seperti itu. Ya, beliau orang yang optimis, beliau orang yang pekerja keras, beliau orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, beliau orang yang tidak mudah terpengaruh dengan tawaran istri, tawaran menikah. Beliau orang yang tidak mudah terpengaruh dengan, ya, bisikan-bisikan, hasutan-hasutan yang sifatnya duniawi. Ya, baik. Justru beliau mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana pasar di sini. Ya, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Ya. Rupanya Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran itu, tidak menerima tawaran
pemberian harta, juga tidak menerima tawaran untuk menikahi salah satu istri daripada Sa'ad bin Rabi. Baik. Justru dia ingin ditunjukkan pasar, dan dalam kisah itu disebutkan hari-harinya dilakukan dengan jual beli, dilakukan dengan berdagang, hingga akhirnya perdagangannya mulai sukses. Dan suatu ketika dia kemudian dikisahkan dia kemudian berjalan dengan di pakaiannya itu ditemukan ada kelainan, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, ada apa denganmu? Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya telah menikah dengan ini. Ya, artinya apa, akhwati fillah? Dia telah sukses dengan perdagangannya hingga akhirnya sukses menikah sendiri, bukan dinikahkan. Ya, bukan dinikahkan, bukan dengan tawaran tadi. Ayo. Ya. Ini pelajaran buat kita semua betapa sahabat Rasulullah SAW yang pada dirinya ada nilai-nilai cerminan indah bagaimana ibadahnya, juga ternyata beliau adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana berdagang yang benar, bagaimana hidup yang benar. Ayo. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sisi-sisi daripada Abdurrahman bin Auf. Nah, selanjutnya, kelebihan seperti ini bukan berarti Abdurrahman bin Auf itu tidak punya kelebihan dari sisi ibadah. Ya, bukan berarti beliau tidak punya kelebihan dari sisi ibadah, begitu juga dari sisi pemahamannya terhadap Islam ini. Ya. Sehingga kemudian suatu waktu ya sepeninggal Rasulullah, beliau ini ada persoalan yang ditimpa atau membingungkan di kalangan para sahabat, yang ternyata Abdurrahman bin Auf adalah rujukannya. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah rujukannya. Ayo. Ya. Ini disebutkan di sini ya. Suatu waktu ya ada persoalan. Ya. Ada suatu persoalan yang kemudian para sahabat ini kemudian berselisih dan ingin mendengarkan penjelasan tentang itu. Ya, bagaimana seharusnya dilakukan ya dalam hal seperti ini. Ya, di sini katakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami duduk bersama Umar, lalu dia berkata kepadaku, apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau memerintahkan seorang muslim ketika dia lupa dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Ya, kita misalnya lupa jumlah rakaat, ya, atau lupa sesuatu, apa yang harus dilakukan? Ya, maka Utsman bin Affan mengatakan, demi Allah, apakah engkau wahai Amirul Mukminin juga tidak mendengar sesuatu dari Rasulullah dalam hal itu? Maka Umar menjawab, demi Allah tidak. Ya. Maka Ibnu Abbas berkata, ketika kami dalam keadaan demikian, datanglah Abdurrahman bin Auf. Ya, dalam kondisi bingung seperti itu, belum ada jawaban. Datanglah Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, kalian sedang apa? Ya. Umar menjawab, aku bertanya kepadanya, lalu Umar menyampaikan kepadanya. Abdurrahman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu dalam hal ini. Ya, Umar bertanya, engkau di sisi kami adalah orang yang adil. Apa yang engkau dengar? Abdurrahman bin Auf menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda. Ya, jadi tadi ini Utsman bin Affan dengan Umar bin Khattab ini belum clear persoalannya. Sehingga kemudian datang Abdurrahman bin Auf. Maka Umar bertanya, apa yang engkau dengar? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, idza saha ahadukum fi salatihi hatta la yadri adada am naqas fa in kana syakka fil wahida wa wasnataini falyaj'alha wahida wa idza syakka fi ithnataini aw thalathi falyaj'alha sintain wa idza syakka fi thalath wal arba falyaj'alha thalathan hatta yakuna al wahmu fi ziyadah. Ya. Summa yasjudu sajadataini wa huwa jalisun qabla ay yusallima summa yusallim. Jadi Abdurrahman bin Auf itu juga orang yang paham fikih.
Ya, siapa tahu ada mengatakan dia cuma jago jualan. Ternyata tidak, akhwati fillah. Ya, dia juga jago fikih dalam tata cara sholat. Ya. Baik. Jika salah seorang di antara kalian lupa di dalam sholatnya sehingga dia tidak mengetahui apakah dia menambah atau mengurangi. Jika dia ragu apakah berada di rakaat pertama atau kedua, hendaklah dia menjadikannya pertama. Kalau kita ragu, ini sudah rakaat keberapa? Kedua atau pertama ya? Maka kata Abdurrahman bin Auf, jadikan yang pertama. Ya, jadikan yang pertama. Kembalikan ke asalnya. Kalau ragu apakah ini rakaat ketiga atau keempat, maka kita kembalikan kemana? Kembali ketiga. Ayo. Kalau ragu ini ketiga atau kedua, kembalikan kedua. Ya. Jadi kita selalu kembalikan ke hukum asalnya. Sama halnya kalau misalnya akhwat, ya akhwat kan jago jualan semuanya ya. Ya. Baik. Dan ya bagus seperti itu. Ya. Kalau bisa semuanya menjual, ya seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi ingat, kalau misalnya suatu waktu kita ada transaksi, ada utang atau apa, misalnya ya ada di antara kita, ya sebutlah misalnya sini Ukti Intan, ya pernah ada utang dengan Ukti Sartika yang muncul di depan layar saya ini. Ukti Intan ini pernah berutang 1 juta. Hingga suatu waktu dia lupa apakah sudah dibayar atau belum. Dan Ukti Sartika, ya Ustazah Sartika juga lupa apa sudah dibayar atau belum. Ya. Baik, apa sudah dibayar atau belum? Sama-sama samar, sama-sama lupa. Ya. Baik, kita ingin bertanya dulu. Jadi kita kembalikan bagaimana seharusnya? Siapa yang bisa jawab? Ya? Iya, kembali ke hukum asalnya karena untuk selamat ya, karena Ustazah Sartika juga tidak punya catatan, ya Ukti Intan juga tidak punya catatan, maka untuk selamatnya kembalikan ke hukum asal bahwa Intan tetap berutang. Baik, ya Ukti Intan tetap berutang, maka silakan bayar. Selesai persoalan. Ya, mau sholat. Padahal kebiasaannya setiap selesai mandi itu biasanya berwudu. Kebiasaannya memang begitu. Maka suatu waktu mau sholat, dia lupa, tadi ini saya sudah berwudu atau belum? Ya, tadi saya sudah berwudu atau belum? Dia sudah ini siap-siap. Iya. Tapi karena dia punya kebiasaan seperti itu, hukum asalnya, ya, hukum asalnya karena dia ragu, ya, kembalikan ke hukum asal bahwa dia belum berwudu. Ya. Baik. Ayo, ini pembahasan fikih akhwati fillah ya, sekedar tambahan fawaid dan menunjukkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf juga rujukan dalam persoalan fikih. Ya, bukan hanya jago jualan, ya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ini adalah sekali lagi di antara sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Ya, karena itu dia termasuk orang yang memiliki keutamaan yang banyak, yang tentu akhwati fillah ketika seseorang ikut perang Badar, ya ikut perang Uhud, ya ikut perang ini ada keutamaan tersendiri, ya. Ada keutamaan tersendiri buat mereka. Ya banyak dalil-dalilnya ya yang sudah pernah kita sebutkan tentang ini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ya, ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Ya tentang Bai'atul Aqabah. Ya. Baik, ada juga hadis di mana Rasulullah mengatakan la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudi dhahaban lam yudrik mudda ahadihim wala nasifahu. Ya. Janganlah mencaci seorang pun dari sahabatku. Ini kata-kata seorang. Jangan mencaci satu orang pun. Ya, ada orang, ya ada kelompok itu ya mencaci para sahabat. Ya, cuma 1, 2 yang tidak dicaci, selebihnya dikafirkan, selebihnya dicaci maki. Padahal Rasulullah mengatakan la tasubbu ahadun. Ya, jangan
celah satu pun, ya, meskipun hanya satu orang. Fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudi dzahaban, karena sekiranya di antara kalian ada yang berinfak emas sebesar bukit Uhud, ya, bagi ummahat yang pernah umrah, pernah haji, ya, bagaimana itu bukit Uhud, bagaimana tingginya bukit Uhud itu. Kata Rasulullah, sekiranya kalian berinfak dengan emas zahaban, ya, dengan emas sebesar bukit Uhud, dan siapa di antara kita yang punya emas sebesar itu? Beberapa gram saja mungkin kita punya. Itu pun kita mungkin belum pernah berinfak dengan beberapa gram. Ya. Kata Rasulullah, tidak akan pernah menyamai, ya, tidak akan pernah menyamai, ya, meskipun para sahabat itu mud dan ahadihim wala nasifahu, hanya berinfak dengan satu mud. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suara saya masih jelas, ya. Baik. Iya, ini hujan lebih deras di tempat saya. Mudah-mudahan tidak menjadi persoalan. Baik, sekarang kita masuk ke sisi yang luar biasa pada Abdurrahman bin Auf. Beliau ini, akhwati fillah, disebutkan bahwasanya ketika meninggal, beliau meninggalkan, ya, kepada ahli warisnya 1000 onta, ya, 1000 ekor onta. Kemudian 3000 ekor domba dan 100 kuda. Ya, 100 ekor kuda. Saya ulangi. 1000 ekor onta, 3000 ekor domba dan 1000 ekor onta. Kemudian dia membuka ladang pertanian, ya, yang pengairannya membutuhkan 20 onta untuk mengangkut air. Ya, pengairannya itu butuh 20 ekor onta untuk mengangkut air. Ya. Ya. Ampun, jelas suaranya, ya. Jelas, ya. Baik. Iya, agak terpengaruh ini. Baik, ya, ala kulli hal kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, akhwati billah, bagaimana infak Abdurrahman bin Auf? Ya, ini sungguh luar biasa, ya, infaknya. Ketika mendengarkan firman Allah, lan tanalul birra hatta, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, ya. Maka Abdurrahman ini adalah orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ketika beliau akan meninggal, ya, maka beliau berwasiat, ya, sebanyak 50.000 dinar. Ya, ini sayang sekali kalau mau dirupiahkan ini, ya, tentu sangat luar biasa. 50.000 dinar untuk dibelanjakan di jalan Allah. Ya. Kemudian dari keluarga yang ditinggalkan, beliau menyisakan harta yang sudah dibagi-bagi, ya, jumlah yang banyak. Ya. Baik. Kemudian beliau juga pernah menafkahi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istri-istri Rasulullah yang jumlahnya bukan cuma satu itu, Abdurrahman bin Auf pernah menafkahinya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini pernah mendengarkan Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli min ba'di. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluargaku sepeninggal. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ini, ya, menyantuni keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, akhwati billah, Abdurrahman bin Auf ini, ya, orang yang memiliki harta yang banyak, dan beliau juga orang yang memiliki infak yang luar biasa.
infaknya sangat luar biasa. Ya. Betapa banyaknya infak beliau, betapa banyaknya harta beliau juga seimbang dengan infaknya. Ya, sehingga beliau banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada buku yang keluar. Ya, ini ada buku yang diterjemahkan yang merangkak menuju surga. Ya, kalau saya tidak salah ingat judul bukunya begitu. Yang merangkak menuju surga. Yang konon bahwa yang mereka maksud seperti itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, karena banyaknya hartanya sehingga nanti katanya dia akan merangkak masuk surga. Ya. Maka ya ini tidak benar ya, bahwasanya tudingan seperti ini tidak benar dialamatkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan beliau ini adalah orang yang ya benar memiliki harta yang banyak, tetapi ketika kita melihat bagaimana infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka juga sungguh luar biasa. Ya. Ini beliau di sini katakan, bahkan pada zaman Nabi, Abdurrahman bin Auf pernah menafkahkan setengah dari hartanya. Setengah dari hartanya. Setelah itu dia bersedekah dengan 40.000 dinar. Kemudian dia menyiapkan 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Kebanyakan hartanya berasal dari hasil perniagaan. Ya. Bahkan juga ada mengatakan Abdurrahman bin Auf memerdekakan sebanyak 31 orang hamba saya dalam satu hari. 31 orang. Dan untuk memerdekakan hamba saya itu kan jumlahnya mahal, harganya mahal. Ya. 31 orang ya dimerdekakan dalam satu hari. Ya. Ummahat ya, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak lagi kisah-kisah indah bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf ya. Kekayaan yang tentu didapatkan dengan kerja ya. Dan bagaimana sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, hingga akhirnya tiba saatnya kita berpisah ya, tiba saatnya kita berpisah ketika ketika beliau akan wafat ya, ketika beliau akan wafat maka ketika beliau akan wafat ya, atau ketika beliau wafat maka di sini katakan beliau wafat dalam keadaan tenang ya, beliau wafat dalam keadaan sangat tenang, padahal kehidupannya panjang yang penuh dengan pengorbanan, kedermawanan, pemberian dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan raganya. Ya. Bahkan dikatakan di sini bahwa ketika beliau wafat, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri pada jenazahnya, maksudnya di samping jenazahnya, dan beliau mengatakan Abdurrahman bin Auf di sisi kedua kaki keranda ya. Dia mengatakan sebuah gunung telah pergi. Ya apa maksudnya ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ini berada di samping jenazah Abdurrahman bin Auf di sisi keranda ya. Dan beliau mengatakan sebuah gunung telah pergi. Ya. Sebuah gunung telah pergi. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ya berkata pada saat Abdurrahman bin Auf wafat ya, pergilah wahai Ibnu Auf, engkau telah mendapatkan kejernihannya dan mendahului kekeruhannya. Ya. Baik, jadi karena itu Abdurrahman bin Auf lebih duluan meninggal daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena itu kematiannya dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Kematiannya dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib sempat mengatakan sesuatu yang indah kepada Abdurrahman bin Auf. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian ya. Sekelumit ya apa yang kita bisa sampaikan kaitannya dengan Abdurrahman bin Auf ini. Tentu saja ya sesuatu yang indah ya tidak terwakili dengan kata-kata ya. Sesuatu yang manis tidak bisa terwakilkan hanya dengan
sekedar rasa yang kita bisa ceritakan, tetapi lebih daripada itu ya, lebih daripada itu, terlebih lagi tentang ya kisah sahabat yang mulia ini, Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu anhu, orang yang mulia dan kemuliaannya telah tercatat dengan tinta emas melalui buku-buku para ulama kita. Dan itu saya menyarankan jangan cukupkan dengan ini ya, bacalah buku-buku tentang beliau ya, sehingga kita lebih paham siapa sosok Abdurrahman bin Auf.